Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sebagai kaum muslimin mengenal surah Al-Qadar. Surah yang di dalam Al-Qur'an memiliki nomor 97 dan merupakan surah yang pendek. Dan saya yakin banyak kaum muslimin, sahabat TV Muda sekalian yang menghafal surah ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Qadar. Namun sebelumnya ada baiknya kita baca beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ar-ruh, yakni malaikat Jibril, turun di malam tersebut dengan izin dari Tuhan mereka, dengan membawa setiap perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar merupakan surah yang sangat membuat bahagia kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai malam penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sehingga malam ini menjadi malam yang penuh berkah, malam yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita patut untuk bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan nilai mulia ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa malam itu mulia atau malam itu memiliki keistimewaan. Ketika kita menganggap bahwa malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia, karena memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan banyak kemuliaan dan keberkahan di malam tersebut, sehingga kita tidak bisa dan tidak boleh menamakan satu waktu tertentu memiliki kelebihan atas waktu yang lain, kecuali kalau di sana ada nas dan ada bukti serta dalil dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala muliakan, selain bahwa di sana turun Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ada ungkapan syarafu syai'i bi syarafi ma fihi. Mulianya sesuatu itu karena mulianya sesuatu, ya, mulianya apa yang ada dalam sesuatu tersebut. Katakanlah malam-malam Lailatul Qadar itu sebenarnya sama dengan malam-malam yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada malam tersebut, karena ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam tersebut, sehingga menjadi mulialah malam itu.
persis seperti kita. Kita manusia biasa. Nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah roh kita. Roh yang menjadi tempat ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Kita akan berbeda dengan orang lain, menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih bertakwa, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kami gambarkan, seandainya ada 3 botol yang sama-sama berwarna putih. Yang satu kita isi dengan air tawar, yang satu kita isi dengan air yang kotor, yang satu kita isi dengan madu. Botolnya sama, akan tetapi nanti nilainya menjadi berbeda. Tentu botol yang berisi madu memiliki nilai yang lebih mahal daripada botol yang berisi air tawar. Botol yang berisi air tawar itu lebih berharga dibanding botol yang berisi air kotor. Demikian pula kita akan memiliki nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika isi dari jasad kita, atau dengan bahasa lain ketika roh kita itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya terkait dari surah Al-Qadar ini, bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk turun ke bumi. Pertanyaannya, membawa apa? Tiap hari dan tiap waktu Allah mengizinkan para malaikat turun. Namun pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat dalam jumlah besar untuk turun ke muka bumi. Tentunya ini sebagai pertanda bahwa ada kebaikan di sana. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu mengatakan kebaikan, untuk selalu berdoa kebaikan di setiap saat, utamanya di waktu-waktu ketika kita tahu bahwa waktu tersebut malaikat turun ke dunia. Karena apa? Karena pada waktu tersebut malaikat mengaminkan doa yang kita ucapkan. Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada keluarganya yang sedih dan histeris. Rasulullah mengatakan kepada mereka, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, karena para malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan. Sekali lagi, pelajaran yang ketiga adalah pada malam ini banyak malaikat turun, maka kita diberikan perintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar banyak-banyak berdoa memohon kebaikan. Demikian pula ketika kita tahu di waktu-waktu ketika malaikat turun, ketika kita berada dalam kondisi sedih, maka yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kebaikan, sebab para malaikat mengaminkan doa kita semua. Sahabat TV Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian terkait pelajaran surah Al-Qadar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.